Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Furqanul Hakim dengan NIM 25191020 104. Saya dari kelas dasar Sistem Tenaga Listrik, lebih tepatnya kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan sebuah materi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB, atau biasa disebut juga dengan geothermal power plant. Oke, mungkin di slide pertama kita akan membahas sejarah dan perkembangannya. Sebenarnya panas bumi ini mulai dipertimbangkan sebagai sumber energi sejak awal pada abad ke-20. Tonggak sejarah pertama terjadi pada tahun 1904, lebih tepatnya di Italia, dengan tokohnya yaitu Piero Ginori Conti yang berhasil menyalakan 4 bola lampu sekaligus hanya menggunakan panas bumi ini. Di kota yang sama juga di Italia, tahun 1911 berdiri PLTBB pertama, PLTBB komersial pertama. Lebih tepatnya ini berdiri di lokasi yaitu Larderello, Italia. Kemudian tahun 1958 disusul dengan Selandia Baru yang membangun PLTBB Wairakei dengan teknologi flash steam. Disusul juga tahun 1960 dengan dibangunnya sebuah PLTBB di Geyser, California. Perkembangannya terus berlanjut hingga ke sistem binary cycle. Diperkenalkan pada tahun 1981. Bahkan tahun 2006 pembangkit di Alaska mampu beroperasi dengan suhu serendah 57 derajat Celcius. Jadi teknologi ini terus berkembang sehingga memenuhi kebutuhan energi dunia. Oke, setelah sejarah dan perkembangannya, kita beralih ke definisi dan cara kerja. Cara kerja singkat ya. Secara sederhana, PLTBB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi sebagai energi utama. Hingga saat ini listrik dari panas bumi sudah digunakan di 24 negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, yaitu sekitar 40% cadangan dunia. Dan di Indonesia juga sendiri telah berdiri PLTB pertama, yaitu di Kamojang, yang berdiri pada tahun 1983. Sebenarnya cara kerja PLTBB ini sederhana. Yang pertama, panas dari bumi itu memanaskan air hingga air itu menjadi uap. Uap memutar turbin menggerakkan generator sehingga generator itu akan menghasilkan energi listrik. Oke, kita lanjut ke jenis sistem PLTBB. Yang pertama itu ada jenis dry steam. Dry steam ini biasa digunakan di permukaan bumi yang memiliki panas yang tinggi. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu uap kering dari bumi langsung digunakan untuk memutar turbin. Sistem ini yang paling sederhana. Uap kering yang keluar langsung dari perut bumi dialirkan melalui pipa menuju turbin. Karena uapnya sudah kering, tidak perlu ada lagi pemisahan. Turbin berputar, lalu generator menghasilkan listrik. Setelah itu uap dikondensasikan menjadi air, dan sebagian besar air dikembalikan lagi ke dalam reservoir agar siklus tetap berlanjut. Yang kedua yaitu di flash steam. Jenis yang kedua itu ada flash steam. Flash steam ini memanfaatkan energi panas bumi yang memiliki suhu relatif sedang atau menengah. Yaitu yang pertama menggunakan air panas bertekanan tinggi. Air ini yang dilepaskan dalam tangki pemisah hingga sebagian berubah menjadi uap. Ini adalah sistem yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Pada sistem ini, yang keluar dari dalam bumi itu bukan uap kering, melainkan air panas bertekanan tinggi, biasanya di atas 180 derajat Celcius. Air panas ini dipompa ke permukaan, kemudian tekanan dilepaskan secara mendadak di tangki pemisah. Hasilnya, sebagian air langsung berubah menjadi uap. Uap inilah yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Karena sumber daya panas bumi di Indonesia kebanyakan berupa air panas bertekanan tinggi, sistem flash steam adalah sistem yang paling banyak digunakan di negara kita. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada binary cycle. Selain memanfaatkan panas dari bumi, binary cycle ini juga menggunakan salah satu zat kimia yaitu fluida sekunder.
Binary cycle itu memanfaatkan panas sedang dengan bantuan Friedel Scander seperti isobutana. Sistem ini memang ramah lingkungan, tapi memiliki biaya yang lebih mahal. Sistem ini dipakai jika sumber energi panas bumi bersuhu rendah, sekitar 100 sampai 170 derajat Celcius. Air dari panas bumi dialirkan ke alat penukar panas atau biasa disebut heat exchanger. Di sini air panas tidak langsung dipakai untuk turbin, melainkan memanaskan cairan lain yang titik didihnya rendah seperti isobutana atau pentana. Cairan sekunder ini lebih mudah menguap dan uapnya digunakan untuk memutar turbin. Karena siklusnya tertutup dan tidak ada gas yang dilepaskan ke atmosfer, sistem ini lebih ramah lingkungan, namun biaya pembangunannya lebih tinggi. Dari 3 jenis sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi itu memiliki suatu persamaan, yaitu semua gas semua gas yang telah berhasil menggerakkan turbin akan disalurkan kembali ke dalam permukaan bumi, sehingga siklus ini akan terus berlanjut. Oke, untuk proses konversi energi sendiri, PLTBB itu mengubah energi melalui 4 tahap. Yang pertama, energi dari panas magma berubah menjadi uap air. Yang kedua, energi mekanik tercipta saat uap air memutar turbin. Yang ketiga, energi listrik melalui generator dihasilkan dengan prinsip hukum Faraday. Yang keempat, transformasi tegangan dilakukan dengan trafo step up agar listrik bisa disalurkan ke jaringan-jaringan atau bisa didistribusikan ke rumah-rumah tangga kecil ataupun pabrik. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari sistem pembangkit tenaga listrik ini. Energi panas bumi, pembangkit energi listrik tenaga panas bumi ini merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, energi ini mampu menyuplai listrik secara konsisten apapun kondisi cuaca, sehingga menghasilkan pasokan energi yang stabil sepanjang tahun. Sumber daya dari alam tanah juga dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dampak dari pembangunan listrik tenaga panas bumi ini yaitu memiliki dampak yang lebih cenderung ke hal positif, yaitu PLTBB ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga bahan fosil lainnya, sehingga PLTBB ini memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, sehingga membantu mengurangi polusi udara dan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Jejak karbon PLTBB yang rendah dan kurangnya konsumsi bahan bakar menghasilkan pengurangan polusi udara dan polutan lainnya. Selain ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Namun apa kekurangannya? Kekurangannya itu yang pertama seperti biaya awal yang tinggi. Yang kedua, risiko geologi. Yang kedua risiko geologi. Yang ketiga ada dampak lingkungan lokal. Yang keempat serta lokasi yang hanya terbatas di daerah-daerah tertentu. Oke, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan ya. Ringkasnya, energi panas bumi ini merupakan pilihan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berpotensi memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. PLTPB sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu mencapai target penurunan emisi karbon yang selaras dengan komitmen lingkungan global. Terciptanya ketahanan energi nasional dapat dicapai melalui pembangunan PLTBB yang baik, mulai dari eksplorasi hingga pengoperasian. Oke, dari uraian tadi bisa kita simpulkan, PLTBB ini adalah salah satu solusi untuk menjawab dari maraknya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menggunakan fosil itu sangat memiliki emisi yang sangat tinggi. Namun PLTBB ini datang dan hadir dengan menawarkan sebuah kelebihan, yaitu emisi karbon yang sangat rendah. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya pembangkit listrik ini pembangunannya itu memiliki biaya yang sangat tinggi, dan pembangunan juga tidak di sembarang tempat, tapi di beberapa tempat saja. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya.
Sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.